Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel K-pop Film. Di video ini, Jimin melanjutkan alur cerita dari film Perfect World. Tanpa menunggu lama lagi, kita masuk ke ceritanya yuk. Pada part sebelumnya, Si Hao dan Ning dikejar burung ilahi, disebabkan karena mereka memakan telurnya, dan Xiaobai melompat ke sungai Taiyin untuk menghindari serangan burung ilahi. Part ini dimulai, Ling pingsan dan Si Hao menahannya. Burung ilahi masih mencoba mengejar, tapi saat kakinya menyentuh permukaan air, kakinya membeku. Dan burung itu akhirnya pergi. Si Hao meminta Ling bertahan dan berpikir Ling harus menurunkan berat badannya. Si Hao membawa semuanya ke permukaan, tapi mereka terseret arus dan jatuh dari atas air terjun. Si Hao berhasil selamat. Dia menggendong Ling keluar dari sungai. Tanpa mereka sadari, seorang wanita bernama Xiao Youyu sedang melihat mereka. Dia mengatakan kepada bawahannya, anak ini berhasil melarikan diri dari air terjun dan juga bisa menyelamatkan temannya. Dia berpikir Si Hao memiliki kekuatan dan karakter yang bagus. Youyu memerintahkan kepada anak buahnya untuk menyelidiki latar belakang Si Hao. Di sisi lain, Si Hao mencoba membangunkan Ling Dia melihat Mou Qiu berhasil membangunkan Xiaobai. Dia memaksa Mou Qiu membangunkan Ling tapi tidak berhasil. Si Hao menggunakan kekuatannya menolong Ling Ling sadar dan melihat tangan Si Hao berada di dadanya. Dia mengatai Si Hao mesum dan menamparnya. Si Hao mengatakan apa Ling gila. Dia sudah menyelamatkan Ling Ling menjawab orang musuh layak mendapatkannya. Ling marah dan menyerang Si Hao. Si Hao dengan mudah menghindar dan memintanya berhenti mengacau. Ling mengatai Si Hao bajingan. Dia tidak ingin melihatnya lagi dan pergi berlari sambil menangis. Si Hao kesal, dia mengatakan pergi sana. Dia tidak ingin melihat Ling dan dia masih harus pergi ke tanah leluhur kedua. Melihat pertengkaran mereka, Xiaobai bertanya kepada Mou Qiu, tapi Mou Qiu juga tidak paham dengan mereka. Di kereta, Ling memikirkan kejadian yang mereka alami dan sepertinya dia menyesal telah memukul Si Hao. Di sisi lain, Si Hao juga terus mendengar suara Ling di kepalanya. Di Bukit Ling, Xiao Youyu melihat Si Hao yang sedang menunggangi kuda. Dia meminta bawahannya menyerang Si Hao. Saat Si Hao ingin menyerang bawahannya, Youyu mencegahnya. Si Hao menyandra Youyu untuk membuat bawahannya berhenti. Si Hao bertanya kenapa mereka menyerangnya. Youyu dengan mudah lepas dari cengkeraman Si Hao dan berkata, mereka tidak memiliki niat jahat. Dia menyerangnya hanya ingin mencoba kekuatannya. Youyu berkata Si Hao memiliki potensi dan akan berkembang pesat. Dia bertanya Si Hao akan kemana. Si Hao mengatakan dia hanya berkelana mencari pengalaman. Youyu mengatakan dia tidak menyangka Si Hao yang masih begitu muda kekuatannya mengejutkan. Youyu memperkenalkan namanya dan memberikan sebuah benda. Dia berkata saat pendaftaran di Paviliun Butian, jika dia membawanya bisa masuk tanpa ujian. Paviliun Butian mengkhususkan diri dalam merekrut penyihir dari negeri luas ini. Si Hao mengatakan dia bernama Hao Tian dan mengucapkan terima kasih. Youyu berkata sampai jumpa di Paviliun Butian dan Si Hao menunggangi Xiaobai meninggalkan mereka. Sesampainya Si Hao di tanah leluhur kedua, dia menyuruh Xiaobai menunggu di luar. Dia berkata dia tidak tahu apakah orang tuanya mengenalinya. Saat Si Hao akan masuk, dia melihat orang dan memutuskan untuk masuk secara diam-diam. Dia melihat budak Sougao dan budak Jepang menindas seorang anak yang dipanggil Si Hao juga. Mereka mengatakan pak tua itu akan mati dan tidak bisa melindunginya lagi. Anak itu sebenarnya bernama si Qin Feng. Qin Feng mengatakan kakeknya tidak akan mati. Kedua budak itu tertawa dan mendorongnya. Gao mengatakan kenapa membuang-buang obat untuk orang sekarat. Saat Gao akan menendang Qin Feng, Si Hao menyerang kakinya. Si Hao menyerang mereka secara diam-diam. Mereka berpikir dia hantu dan kabur. Tanpa Si Hao sadari seekor burung bermata merah sedang melihatnya dan burung itu terbang pergi.
Di halaman Meixian Clan Yu, seorang prajurit mendengar kabar dari burung itu dan melaporkannya kepada tuannya Yu Meng dan Yu Yuan bahwa Si Hao yang asli telah muncul. Mereka tertawa dan Yuan mengatakan sepertinya tetua klan benar mempertahankan si pengganti. Dan karena dia ada di sini buat dia tinggal selamanya. Di kamar kakek pelayan, dia mengatakan kepada Qin Feng, dia membuatnya menggantikan tuan muda Si Hao. Apakah Qin Feng menyalahkannya? Qin Feng mengatakan dia tidak menyalahkannya. Kakeknya adalah pelayan keluarga Si, dan sebagai cucunya, dia juga pelayan setia keluarga Si. Si Hao mendengarnya dan melangkah masuk dan mengaku dia Si Hao. Kakek pelayan melihat syal Si Hao dan mengenalinya sebagai kain yang membungkusnya saat bayi. Kakek pelayan mengatakan Si Hao sangat mirip dengan Tuan Siling. Kakek bertanya tentang lukanya, Si Hao mengatakan tidak perlu khawatir keadaannya. Si Hao bertanya apakah cedera kaki Qin Feng, para pelayan yang membuatnya. Kakek mengatakan para pelayan hanya orang suruhan klan Yu, itu keluarga Si Yin Yang. Mereka tidak hanya menyiksa, tapi juga menempatkan pelayan jahat di sini. Si Hao meminta maaf karena kakek dan Qin Feng menderita karenanya. Kakek mengatakan tidak perlu. Kemudian Si Hao menanyakan orang tuanya. Kakek mengatakan saat mereka kembali ke tanah leluhur sebenarnya, demi memulihkan Si Hao, mereka pergi ke Gunung Dewa Taigu untuk mengambil obat suci dan tidak pernah mendengar mereka kembali. Si Hao menanyakan di mana Gunung Taigu. Kakek memberitahu gunung itu sangat berbahaya. Si Hao mengajak mereka pergi bersamanya ke desa batu. Muncul Yu Meng bersama para bawahannya dan menyuruh membunuh mereka. Si Hao meminta Mao Qiu melindungi kakek dan Qin Feng. Si Hao mulai melawan para musuhnya. Melihat semua bawahannya kalah, Yun Feng melawan Si Hao sendiri. Si Hao kewalahan melawannya. Yu Meng tertawa dan mengatakan Si Hao tidak bisa mengalahkan mereka, dan Yu Yuan muncul menyerang Si Hao. Mereka melawan Si Hao bersama-sama. Si Hao terkena serangan mereka. Saat Yu Yuan menyerang Si Hao lagi, kakek pelayan menghalangi serangan itu dan membuatnya mati. Si Hao marah dan mengatakan kenapa mereka mengambil orang yang dia cintai satu persatu. Dia mulai menyerang mereka dengan teknik singa kuno. Kedua saudara itu sempat kaget karena teknik singa kuno berasal dari klan mereka sendiri. Si Hao berhasil mengalahkan mereka dan mengatakan sangat sepadan membayar hidup dengan hidup mereka. Si Hao membawa Qin Feng pergi ke desa batu dan mengatakan mulai sekarang mereka menjadi saudara. Si Hao kembali dan melihat banyak orang terluka. Dia bertanya apa yang terjadi. Lin Hu berkata desa sudah tidak aman dan Yin Feng dibawa pergi oleh bandit. Si Hao kaget mendengarnya. Teman-teman, ini adalah part ke-6 dari alur cerita film Perfect World. Apabila ada saran, kritik, dan ingin membuat alur cerita film lainnya, boleh komen di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.